Berita penting datang dari Moskow, sebuah pengumuman yang membawa harapan baru bagi masa depan energi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia resmi mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG langsung dari Rusia, salah satu negara produsen energi terbesar di dunia. Ini adalah langkah besar yang akan berdampak luas pada perekonomian nasional. Langkah ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan global. Ketergantungan pada impor energi dari negara-negara tertentu selama ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga, fluktuasi pasar, dan konflik geopolitik yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dengan menggandeng Rusia sebagai mitra baru, pemerintah berupaya memperkuat fondasi energi nasional, mendiversifikasi sumber pasokan, dan mengurangi risiko dari pemasok tradisional yang selama ini mendominasi pasar. Kesepakatan ini adalah hasil dari diplomasi intensif dan negosiasi panjang, yang akhirnya membuka babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya di sektor energi yang sangat strategis. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM dan LPG tetap terjaga ketersediaannya, bahkan saat krisis global melanda dan harga energi dunia melonjak tajam. Ini bukan hanya soal pasokan energi, tapi juga tentang memperluas pilihan kebijakan luar negeri Indonesia, memperkuat posisi tawar di kancah internasional, dan membuka peluang kerjasama baru di masa depan. Langkah awal yang berani ini membuka jalan bagi era baru keamanan energi nasional, memberikan harapan akan masa depan yang lebih stabil dan mandiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan puncak antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Kremlin. Agenda utama, memperkuat kerjasama energi yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM Balil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia Sergei Tsivilev. Pertemuan teknis membahas detail pasokan minyak dan LPG, menandai keseriusan kedua negara. Rusia menyambut baik inisiatif Indonesia, siap menjadi pemasok energi andal. Kesepakatan ini bukan hanya verbal, tapi sudah masuk tahap kerangka kerja konkret untuk negosiasi perusahaan energi kedua negara. Diplomasi tingkat tinggi diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Hubungan energi Indonesia-Rusia kini memasuki fase paling intensif sepanjang sejarah. Sinergi politik dan teknis ini bertujuan memberi manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Mengapa Rusia? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan gejolak global. Saat konflik di Timur Tengah memanas, pasokan energi dunia menjadi sangat rentan. Ketergantungan pada satu kawasan membuat banyak negara, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rawan jika terjadi gangguan pasokan. Indonesia masih mengimpor sekitar 60% kebutuhan BBM, dan sebagian besar berasal dari kawasan yang sering dilanda konflik. Ketergantungan ini membuat harga dan ketersediaan BBM di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh situasi global. Diversifikasi sumber energi menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Dengan memperluas sumber pasokan, Indonesia bisa mengurangi risiko, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di segala situasi. Rusia, sebagai produsen energi raksasa yang kini semakin fokus ke pasar Asia, menawarkan peluang strategis yang sangat besar bagi Indonesia. Kerjasama ini membuka akses ke sumber energi baru yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Dengan membeli dari Rusia, Indonesia berpotensi mendapatkan harga yang lebih kompetitif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Ini berarti penghematan anggaran negara dan harga BBM yang lebih stabil bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menjajaki impor dari negara lain, namun skala dan potensi kerjasama dengan Rusia jauh lebih besar dan menjanjikan untuk jangka panjang. Ini adalah langkah proaktif, bukan sekadar reaksi terhadap krisis. Dengan membangun pertahanan energi sejak dini, Indonesia bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan sebelum krisis benar-benar terjadi. Diversifikasi energi adalah kunci untuk melindungi ekonomi dan masyarakat dari guncangan global, memastikan kehidupan sehari-hari tetap berjalan lancar, dan masa depan bangsa tetap terjaga. Kerjasama energi Indonesia-Rusia berjalan lewat dua jalur antar pemerintah G2G dan antar bisnis. Skema G2G memberi legitimasi politik dan kepastian hukum, sementara B2B memungkinkan negosiasi langsung antar perusahaan.
Raksasa energi Rusia seperti Rosneft dan Lukoil siap berbisnis dengan Pertamina dan perusahaan Indonesia lainnya. Pemerintah membuka peluang bagi swasta nasional untuk ikut serta, menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis. Kombinasi G2G dan B2B memastikan kerjasama efisien, transparan, dan menguntungkan. Pemerintah fokus pada kebijakan dan diplomasi, pelaku bisnis pada operasional dan komersial. Sinergi ini diharapkan memaksimalkan manfaat bagi keamanan energi dan ekonomi nasional. Pasokan minyak dan LPG dari Rusia hanyalah awal dari visi kerjasama jangka panjang. Indonesia membuka peluang kolaborasi di berbagai subsektor energi, termasuk pembangunan storage minyak mentah. Kontrak pasokan jangka panjang dengan Rusia memberi kepastian impor dan stabilitas harga. Kerjasama juga menjajaki energi nuklir. Rusia, lewat Rosatom, siap transfer teknologi PLTN ke Indonesia. Potensi kolaborasi meluas ke sektor mineral, mendukung program hilirisasi nasional. Sinergi teknologi dan sumber daya antara kedua negara bisa mempercepat kemajuan industri energi Indonesia. Kerjasama ini bukan sekadar transaksi, tapi fondasi kemandirian dan kemajuan teknologi bangsa. Indonesia dan Rusia membangun platform strategis untuk masa depan energi yang lebih kuat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kerjasama ini adalah langkah konkret memperkuat cadangan energi nasional. Penambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia langsung berdampak pada stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan LPG tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Sumber baru dari Rusia diharapkan mengurangi tekanan subsidi dan menjaga ketersediaan di pasar. Kata kunci, kepastian, pasokan tetap ada, harga terkendali, ekonomi terus bergerak. Pemerintah membangun kepercayaan publik lewat komunikasi transparan dan aksi nyata. Indonesia kini lebih siap menghadapi ketidakpastian global dengan strategi energi yang proaktif. Langkah Indonesia menggandeng Rusia tak lepas dari posisi barunya sebagai anggota BRICS. Keputusan ini menandai babak baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia, yang kini semakin aktif mencari peluang di tengah perubahan tatanan global. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, negara ini tidak hanya memperluas jejaring mitra strategis, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam berbagai sektor, terutama energi. BRICS memberi Indonesia ruang manuver lebih luas di panggung global, memperkuat posisi tawar dalam kerjasama energi. Melalui forum ini, Indonesia dapat mengakses teknologi, investasi, dan pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Kerjasama multilateral ini juga membuka peluang transfer pengetahuan dan inovasi di bidang energi terbarukan, yang sangat penting untuk mendukung transisi energi nasional. Kemitraan dengan Rusia, pendiri BRICS, adalah bagian dari dinamika geopolitik baru. Hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga strategis, karena Rusia merupakan salah satu pemain utama dalam pasar energi global. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman Rusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi energi, sekaligus memperkuat posisi tawar di hadapan negara-negara Barat. Namun, tantangan muncul, Rusia masih disanksi Barat, dan wafer Amerika Serikat telah berakhir. Situasi ini membuat kerjasama dengan Rusia menjadi lebih kompleks dan penuh risiko. Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara kekuatan besar dunia, serta memastikan bahwa setiap langkah tetap sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan nasional. Indonesia harus cermat menavigasi tekanan politik, menjalankan diplomasi bebas aktif demi kepentingan nasional. Pendekatan ini menuntut kecerdikan dalam bernegosiasi, menjaga hubungan baik dengan semua pihak, dan tetap konsisten pada prinsip non-blok. Indonesia juga harus mampu merespons dinamika global dengan cepat, agar tidak tertinggal dalam persaingan internasional. Pergeseran ekspor energi Rusia ke Asia menciptakan poros energi baru, di mana Indonesia kini ikut berperan. Dengan meningkatnya permintaan energi di kawasan Asia, Indonesia berpeluang menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi regional. Hal ini juga mendorong penguatan infrastruktur energi nasional dan mempercepat diversifikasi sumber energi. Kebijakan ini mencerminkan arah luar negeri yang pragmatis dan berani, berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengambil keputusan strategis meski dihadapkan pada risiko dan tantangan global.
Langkah ini juga mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat dalam menentukan arah kebijakan energinya. Indonesia siap bermain di liga utama global, menjalin kerjasama strategis demi masa depan energi dan kemakmuran bangsa. Dengan memanfaatkan peluang dari keanggotaan BRICS, Indonesia bertekad memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memastikan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan dunia yang terus berubah. Tantangan berikutnya, logistik. Bagaimana minyak dan LPG Rusia sampai ke Indonesia dengan aman dan efisien? Pasokan akan dikirim dari pelabuhan Rusia Timur Jauh seperti Kozmino, langsung ke pasar Asia. Rute pelayaran melewati Laut Jepang, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka lebih aman dari konflik Timur Tengah. Infrastruktur pelabuhan dan kilang di kedua negara harus siap menerima dan mengolah minyak Rusia. Koordinasi operator pelabuhan, pelayaran, dan kilang jadi kunci kelancaran operasi. Tantangan asuransi dan sanksi harus diatasi dengan solusi kreatif, misal memakai perusahaan dari negara non-sanksi. Tanpa logistik yang lancar, pasokan energi tak akan sampai ke konsumen Indonesia. Kerjasama energi dengan Rusia membuka peluang besar, tapi juga tantangan nyata. Diversifikasi pasokan memperkuat ketahanan energi dan melindungi ekonomi dari gejolak harga global. Potensi harga lebih kompetitif dan transfer teknologi bisa mempercepat modernisasi sektor energi Indonesia. Namun, tekanan geopolitik dari Barat dan tantangan teknis logistik harus dikelola dengan cermat. Pemerintah harus piawai berdiplomasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan internasional. Penyesuaian infrastruktur dan koordinasi lintas lembaga jadi kunci sukses implementasi. Keberhasilan kerjasama ini bergantung pada kemampuan memaksimalkan peluang dan memitigasi risiko. Jika berhasil, manfaatnya bagi masa depan energi Indonesia akan sangat besar dan berjangka panjang.